melayaniku, kata Allah, layani dia sebaik-baiknya. Namun sebaliknya, siapa yang melayani dunia, kau lari sejauh-jauhnya. Bentuk kita melayani Allah adalah bersyukur dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini kan, waktu Allah ciptakan setan, iblis dulu di dunia ini, kita ada double dong. Iblis tuh gawiannya syuting, jangan diumpatilah orang Batam Tumo, apalagi orang masjid nih, besiul. Ada orang Batam Tumo suka besiul? Banyak. Aduh. Gawian setan tuh karena inya berjalan-berjalan ketika diusir oleh Allah dari surga, dilaknat. Itu gawiannya kada banyak pandera. Lah dan itu berarti bubuhan. Nah, iya maksudnya. Kita ini berat Pak Ai, makanya mesti acara-acara seperti ini selalu kita laksanakan. Iblis itu lelaki bini Pak. Nah, apa takut? Iblis tuh kan sebulanan dah pulang nulit. Ke Pak Wali takut nih. Pak Wali, iblis tuh lelaki bini Pak Wali. Tak kenal dia punya Pak Wali. Iblis itu lelaki. Iblis itu lelaki, cuman di dalam tafsir di pahanya ini ada dua kemaluan. Kemaluan lelaki, kemaluan begini. Bila yang ngapit, baranapinya. Nah, sama kayak kita juga ngapit kayak gini. Nah, tapi hebatnya kalau setan sekali ngapit paha, keluar anak 1400 setan. Kita nucoknya lapah, habis. Nah, amun bibitnya bagus kayak aku nih. Dulu aku di Tasik kada bisa anak belum. Wih, ini aku diundang pulang, anak sudah anakku. Nah, 3 laki-laki, 3 perempuan. Itu indongnya syuting, apalagi 4. Nah, ngalih melawan iblis ini. Ngalih. Makanya dengan peringatan Maulid ini mudah-mudahan berkah sang kekasih. Penceramah itu kada penting, kada. Ulun ini bukan orang penting dan kada punya kepentingan. Tapi ulun berharap dengan acara ini kayak apa, orang yang hadir ini jangan sia-sia. Mudah-mudahan bulik ini bisa mengingat dan merindukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kalian. Berat, terasa berat olehnya memikirkan kita berataan. Nabi 1400 tahun dulu berat memikirkan kita ini. Ada umat nang kada mau sembahyang, itu dipikirkan kayak apa tuh umat orang Batam Tumo tuh ada mau ke masjid, ada ini ujung orangnya. Nanti disayang wan kita apa? 1400 tahun, 1400 tahun tidak pernah melihat wajah kita, tidak pernah menatap kita, tapi Nabi punya kerinduan yang besar kepada kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kepengen sunnah orang ini beriman berataan. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Allah memuji baginda Rasul. Saking Rasul itu hendaknya umatnya ini masuk surga berataan. Berharap Rasulullah orang-orang kafir itu masuk ke dalam agama Islam, padahal Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan ridho dengan agama Rasulullah SAW. Tapi Nabi masih sayang. Nabi kada suah mencela orang. Nabi kada suah memburukkan orang. Itu sifat Nabi. Kada mau mencela orang. Makanya pesan guru ulun, bila engkau melihat orang brengsek, katakan pada dirimu, kau jauh lebih brengsek. Bila kau melihat orang bajingan, katakan pada dirimu, kau jauh lebih bajingan daripada mereka.
Kam min zakirin, berapa banyak orang yang berzikir, layat ma'inna, cuma gak ada diisi ketenangan. Kenapa? Kam min musallin, berapa banyak setiap hari sembahyang 5 waktu. Apalagi kita nih, biasa acara maulid, dia abah tadi, habis acara maulid, sembahyang zuhur bersamaan. Cuman ulun lihat jam, hanya jam 11, berarti ada jatah sejam nih. Sejam. Kam min zakirin lam yusyahid, berapa banyak orang yang berzikir cuman saat duduknya kada ingat Allah, saat duduk, saat melihat kada ingat Allah, saat makan kada ingat Allah, padahal di rumah Allah, di masjid, jasadnya di masjid kada ingat Allah. Aku dari awal maulid mengisi acara sampailah hari ini 23 maulid hanyar tetamu udang galah. Makanya aku berdoa tadi waktu makan udang galah tadi itu, ya Allah parakan udang galah itu berataan nego. Sekalinya secara tidak langsung Allah tuh menggerakkan tamu-tamu rombongan Pak Walina udangnya ke aku berataan 3 ikong makan udang galah. Mudah-mudahan jikuni berkat ada rasa sedih, ada rasa gembiranya. Kenapa? Waktu makan udang galah tadi teringat awal Rasulullah. Kayak apa perjuangan Rasulullah. Aku ini pun bisa dipanggil orang ini karena kemuliaan Rasulullah. Hari ini mengisi acara maulid, ketika makan udang galah teringat pulang wan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa Rasulullah tuh makannya? Soalnya di zaman Rasulullah udang galah belum tumbuh lagi udang galah. Ini bang sudah musim udang galah. Teringat wan Nabi nyamannya kita makan ini. Dulu Nabi kayak apa? Sering mengosongkan perut sampai-sampai bila Nabi itu sembahyang, ruku berbunyi. Sangka bertakun Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ikam garenggah ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain, asal Rasulullah ruku berbunyi krekik-krekik. Bertakun sahabat lain, Sayyidina Umar ini punya cinta yang luar biasa. Bukan hanya sekedar omongan, tapi sepenuh jiwa dan raganya mencintai Rasulullah. Takutnya pernah ya Rasulullah, ikam garenggah. Ini bahasa Banjarnya paham kan ini berarti? Paham. Ya Rasulullah, ikam garenggah ya Rasulullah. Ketiga kali wahai Sayyidina Umar, bunyi tadi bukan bunyi tulangku Sayyidina Umar, bunyi batu nih. Belum makan dia nanti. Menggulung batu. Ada leh di sini susah-susah kita ada kan menggulung batu. Ada leh. Karena ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cara makan Nabi itu 3. Ini sangat bagus diikuti. Jadi setelah acara maulid ini kada pernah lagi kita lupa awan Rasulullah. Kata Pak Wali tadi kan, kita ini amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu selalu harus hadir dalam diri kita ini siang dan malam. Ini satu cara makan Rasulullah. Yang pertama tasyahud, duduk tasyahud. Amun nang di belakang hendak nitih berdiri ya. Ada TV le. Ini pertama cara makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan Rasulullah tasyahud. Yang kedua, batisnya kayak ini. Nih cara makan Rasulullah. Yang kedua. Yang ketiga, cara makan Rasulullah. Ini cara makan Rasulullah. Cara makan masyarakat Badung Tumu. Bujur kan ini. Lagi gini. Kalau kita harus ingat sayang rinduan Rasulullah, tabiat kita makin dekat dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu seikungan petunjuk. Bahkan apa yang digawi Rasulullah itu punya sir semuanya. Maka kalau orang cinta wan Rasulullah, tabiatnya makin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum dulu. Ada kopinya, alhamdulillah. Kopinya masih panas, jadi belum minum baju putih dulu. Ini cara minum Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hambar. Cara minum Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, minum.
Ucapkan Alhamdulillah. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan Alhamdulillah. Minum lagi. Alhamdulillah. Nah, ini cara minum Rasulullah. Cara minum orang tumu. Langsung kalau wajahnya lagi. Ini luar biasa. Orang bila megang cangkir, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah senang nih orang nih. Kita ada banyu susu tadi. Entah susu dari mana tuh? Banyu teh, banyu putih, kopi lah segar. Jarang kita. Padahal saat kita megang cangkir, teringat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raufur Rahim, Rasulullah itu sangat kasih sayang. Wah, aku ngalahin lagi. Kada pernah Rasulullah tuh mikirkan keluarganya. Pak Wali masih mikirkan keluarganya. Nah, ya ujurnya balik aku. Kok ada pengujuran darah? Nah, ujurnya Pak Wali masyarakat iya, bisi anak bini tanggunganku aja Pak Wali bujur, nggak bakal tahuan. Nah, cuman Pak Wali tahunnya alhamdulillah, ulun datang kedua ini agak lembut kebandir, namun dulu karas ku hantam juga Hidin. Pas yang kedua tadi sebelum kesini Hidin tukarkan pulang, aku rokok sempurna, makanya aku berdiam sedikit. Mungkin ada tukar rokok sempurna tadi, gitu. Nabi ini saking sayangnya lah masuk seekor kambing ke rumah Nabi. Aku mencontohkan biar terasa seolah-olah kita hari ini memaulid, nabinya ada, terasa di hadapan sampai ke hati. Berapa banyak mendengar maulid, coba nggak ada sampai ke hati. Yang disampaikan lebih, hei, ceramah tadi itunya, hei, ada Rambi aja. Yang syutingnya, aku kantuk, aku akan paham langsung aja. Yang dilihat ceramahnya, ini bapak membawa kecintaan kepada Nabi. Nih kambing masuk ke rumah Nabi. Istri Rasulullah sedang menyediakan makanan. Kambing ini memang ada bakal. Ada di sini kambing yang bakal. Ada. Di zaman Nabi dimasuk kambing. Ini ada bakal kambingnya. Ada bisi akal, memang ada bisi akal. Langsung dimakannya makanan yang akan disediakan oleh Nabi tadi. Disaring istri Rasulullah. Ujar Nabi, wahai istriku, biarkan kambing itu makan. Setelah kambing itu makan, biarlah aku makan sisanya. Ada apa tentumu gini kurang? Jangankan kambing, kucing sing baik kan. Nah, lagi makan gimana? Nanggalah. Nah, kucing lalu belum tadi kucing bepandir, jitak ya sekali paning kucing. Nah, iya ada ya gitu. Aku suami teh bang, tapi udah lama ketemu, udah bang. Sama jual kalau terbilah Pak Wali leh. Sama jitaknya, jantiknya, sunying telinga kucing di jantik. Nah, Nabi itu saking sayangnya. Yang kedua, Nabi melihat nenek-nenek sedang membawa kayu bakar. Padahal nenek ini orangnya sangat membenci dengan Rasulullah. Sampai-sampai dia bilang, wahai anak muda, kau sangat baik kepadaku. Tapi aku pesan, bila kamu tahu dengan nama Muhammad, jangan pernah ikut dia. Dia itu orang sesat. Pemuda ini dia membawakan nenek tuha-tuha tadi benar ya apa? Amun peninian kan jalannya ada bujur lagi, pinggangnya ada mulai bingkok, ditunjuk sedikit gugur. Nenek jalan. Sudah diangkatkan kayu tadi oleh Rasulullah, kemudian dibawakan, kemudian ditanya sama nenek ini, wahai pemuda siapa nama engkau? Sayalah Rasulullah. Ternangis langsung nenek-nenek yang selama ini di hatinya pikirnya sangat membenci kepada Rasulullah, tapi akhlak Rasulullah berhadapan dihina, membantu lagi, masih ditolong kita pemalarnya, langsung tarik muak habang sudah, apalagi nolong, kayak apa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tuh, ya Allah, di rumah kan sudah bawa duit. Kita boleh bawa duit. Rasulullah di rumah gak ada duit, satu beli Pak Walid. Rasulullah ada bawa duit. Ketika suatu saat
Ada ngarannya Abu Dujanah. Setiap hari berjamaah wan Rasulullah. Cuman Abu Dujanah ini bila sembahyang subuh ini ancap boleh. Sering dilihat Rasulullah, asal sudah Rasulullah berdoa, Abu Dujanah hilang. Dipanggil Rasulullah, wahai Abu Dujanah, ngapain kamu? Asal sembahyang subuh, belum lagi berdoa, ikam sudah pulih. Kenapa? Ikam ada permintaan kawan Allah Ta'ala, ya Rasulullah. Ini kita bahasa Banjar aja lah. Ya, kadang-kadang kita bahasa Banjar. Ujar Abu Dujanah, wahai Rasulullah, saya ini orang fakir, saya ini orang susah ya Rasulullah. Di rumah itu ada anak Rasulullah. Dan kami ini bertetangga dengan orang Yahudi. Sementara bukan orang Yahudi, orang munafik. Orang munafik ini ya Rasulullah, orang-orang ini ya Rasulullah ada punya kurma. Kurmanya itu, buahnya itu, pohon itu melambai ke rumah kami ya Rasulullah. Jadi saya khawatir, kenapa saya pulang lebih dahuluan? Saya khawatir nanti ini anak bila bangun makan kurma itu. Makanya kami cepat-cepat pulang ya Rasulullah. Untuk mengambil kurma itu kami kembalikan pulang ke sebelah tadi. Pernah satu kejadian, wahai Rasulullah, kami pulang, terlambat pulang, anak kami yang ini sudah memakan kurma. Langsung kata Abu Dujanah, sini anakku, sini anak. Langsung anakku. Nah, ketika melihat ini mengumah kurma, mengumah kurma, wahai anakku, jangan ya Abu Dujanah, engkau buat malu abah di hari kiamat. Nah, dicongkelnya, dicongkel Abu Dujanah makanan kurma tadi, keluar sampai menangis air matanya. Melihat ini menangis Rasulullah, jatuh air mata Rasulullah, saking sayangnya mengerti. Kamu ketawa-ketawa. Orang berkisah kebujuran. Aku tuh makanya ini paham Pak. Ngapa aku Pak? Di mana ada acara maulid aku bawa anak. Ini tuh mau ulah anak nyaman, mencetak anak jadi solehatu ngalih. Iya kata Pak Walid. Kebujuran Pak Walid. Iya. Mau ulah anak nyaman. Sekali jadi, apalagi yang lawas sudah ada. Jadi, cuman menjadikan anak solehah itu ngalih. Makanya aku umpati gaya orang Bahari. Gaya orang Bahari itu bila subuh anak sudah dikembungaskan. Nih halus-halus kayak ini beli 5 bading di rumah. Bila subuh itu kubangunkan subuh. Subuh kubangunkan sembahyang berjamaah berataan subuh. Karena kalau abahnya kada suah membangunkan subuh dan abahnya memang orangnya kada suah sembahyang subuh, sekali anaknya munduk, hei disimbol terus kan perguruan. Rupanya abahnya dari mulai mengolah anak sampai anaknya kenal kada suah membangunkan anak subuh. Kayak apa? Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ulah nyaman dia. Nah, ini tanggung jawab kita nih. Kayak ini. Karena ditakunkan. Ya Allah Ta'ala, apa yang sudah kau berikan kepada anakmu? Didikan para sahabat, lihati, sedikit aja makan masuk harta yang haram, itu langsung, dicungkilnya keluar, sampai terkeluar. Ini Abu Dujanah, nangis Rasulullah. Padahal Abu Dujanah itu anak-anaknya sering kelaparan. Kalau ada masuk dikeluarkannya. Makanya orang Bahari, bila tengah malam masih anak tuh lagi halus ditempungasinya. Kenapa? Di sepertiga malam itu majlis aulia. Walaupun kada berzikir, tamanung aja, merukuk aja, dapat sapihan para aulia. Tamanung marha mikirkan hutang ini, hutang itu. Tapi bangun di tengah malam, itu majlis para aulia Allah. Dapat sapihannya, tambahan cahaya dalam hati kita. Jadi anak-anak kayak ini, amun hingkat esok ngundang pulang dibawa, jadi rami kita sini panuh masjid. Cuman orang Batang Tumu ini lawas banget undang aku Pak Wali 3 tahun yang lalu aku ceramah, hanya ini belum diundangnya. Padahal aku ada minta amplop, minta isinya dah. Cuman belum kan dulu waktu kesini itu masih ngontrak rumah, ngolah pondok. Sekarang belum kada suah keluar dan kada suah ceramah, lagi. Baik di tembilahan apalagi di desa. Terus lagi bulan ini dapat isyarah dari guru sekumpul suruh keluar. Makanya tahun ini ulun keluar. Sekali keluar kada habis jadwal. Sampai ini masih ada 8 jadwal lagi. Makanya suaraku ini habis.
Makanya minta ulahkan kopi biar makin habis. Nah, oncet talahan. Nah, makanya nih, ulun kada ada berceramah, ulun kesini bawa kitab dah, karena ulun yakin, ulun kada bisa membawa keberkahan. Kada mampu ulun maulah jamaah yang ada di sini bila boleh tanam berataan. Tapi ulun yakin dengan berkah Maulid Nabi, dengan berkah kitab Aulia, mudah-mudahan bulik dari sini dapat manfaat berataannya. Nah, itu. Lanjut ke kada nih. Lawas lagi tuh. Itu jamnya salah aku tuh. Jam ulun jam 11:30 sudah. Itu memang dilambangkan panitia kan bujur kan? Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya Rasulullah Tuhan kita berataan. Di mana mau Rasulullah disayang, amun hingga kita di berataan nah. Amun hingga kita di berataan masuk surga, berataan tidak ada yang masuk neraka. Kayak itu sayangnya Rasulullah. Masa kita yang bukan nabi, bukan ulama, bukan kiai, bukan wali, bukan malaikat, masa mencela orang berlebihan? Jangan itu tuh dia. Sudahlah meracun hudang terus dia. Semua sembahyang dia. Jangan disambati, sakit hati Rasulullah. Rasulullah itu apa ya, Pak? Oh, gitu. Rasulullah itu sangat sayang dengan orang-orang susah nih. Dan Rasulullah itu suka betul duduk dengan orang-orang yang susah. Suka duduk dengan orang susah. Jadi bapak-bapak di sini hendak susah kan, ada sugih kan? Aku takut nggak lah. Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini hendak sugih kah, hendak susah kah? Hendak nyaman? Aku kan ada nyaman, aku pilih bukan sugih atau susah. Kan ada yang pada nyaman-nyaman. Hendak sugih kah susah? Sugih. Berarti kalau jawaban bapak-bapak sugih, ulun akan buka kitab nih cari keutamaan orang susah. Tadi jamaah di sini hendak sugih lah, ulun buka kitab ini tentang masalah keutamaan orang yang susah. Nih, nah, dibalah. Wa qad warada an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Ini riwayat hadis daripada Anas bin Malik. Jadi di Madinah itu ada perkumpulan orang susah. Dan rupanya orang-orang susah di zaman Nabi itu punya kepalanya, Pak Wali. Kan kayak di sini kan kampung Batang Temu, kepalanya Pak Wali. Nah, ini di Madinah ada kepala orang susah. Kepala orang susah diutus tamui Rasulullah, dia orang-orang susah nih. Kayak apa hidup kita nih? Susah kayak ini. Ia mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal fuqara yaquluna laka innal aghniya qad dhahabu bil khair kulli. Ujar orang-orang susah nih, sampaikan bahwa Rasulullah, nyamannya orang sugih itu. Orang sugih itu nyaman. Inya berangkat dengan membawa pahala yang banyak. Inya membawa pahala yang banyak. Zahabu bil jannah, nyaman orang sugih itu masuk surga. Hidup di dunia nyaman, berduit. Nukar bot, nukar kabun, apalagi nukar bini. 1, 2, 3, 4, Pak Wali berapa bini? Sudah ya Wali lah. Ada kan dia bini 4? Nyamannya orang ini orang-orang susah nih Pak. Inya mengaduan Rasulullah, nyamannya hanya jadi orang kaya atau berduit, iya, kendaraan ada, kabun banyak. Ini orang susah nih lagi berkeluh kesah. Hum yahujuna wala naqdiru alaih. Mereka bisa haji, kami kada tahu aja orang susah. Wa yatasaddaquna wala naqdiru alaih. Mereka bisa bersedekah, kami kada kawa, dia orang susah tadi. Wa yadifuna wa la naqdiru alaih. Mereka bisa memberikan makan orang lain, kami kada kawa. Fa idza maradu, apabila inya sakit, inya keluarkan hartanya akan bersedekah. Apa dijawab Nabi? Wahai utusan orang fakir, balighil fuqara, sampaikan tuh ke orang-orang susah tuh.
Sampaikan di Nabi kepada umat-umatku yang susah, di sahabat-sahabatku yang susah tadi. Ini dariku ya Rasulullah. Nah, ini kita nih membaca ngaji kayak ini seolah-olah kita merasakan panggilan Rasulullah yang 1400 tahun dulu, kita rasakan kayak ini. Makanya butuh hati dengan kecintaan tadi. Mungkin ada guringan bapak-bapak. Anna liman sabara minhum, bahwa siapa yang sabar dengan kesusahan yang ada, rumah halus, kabun kada tapi ada, duit kadang berhutang wan tokeh. Siapa tokehnya sini? Ada lagi tokeh nior di sini. Cuma aku melihat selama maulid ini tokeh nior dan banyak bini Pak Wali lah. Ngalih ini cari duit sudah. Duit ini ngalih. Padahal bukan duit yang mahal, hidayah yang mahal. Kalau hidayah itu mutlak ampun Allah Ta'ala. Cobalah lihat nilai. Kalau duit semua orang bisa dikasih. Orang Islam, orang Cina, orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, semua dapat uang duit. Semua Allah kasih. Kalau dunia ini Allah kasih kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang dicintainya. Cuman kalau hidayah itu cuma dikasih kepada orang yang dicintainya. Coba lihat ini. Dua laki bini, seguringan, sekeranjang, semakanan. Bini tulak maulid, laki tulak meracun. Ada juga terbalik. Seguringan, seminuman, sekeranjang di rumah. Laki rajin ke masjid, bini berhutang terus. Ada bisa mengaji, orang ibu-ibu boleh kada hendak. Ini hidayah. Kada tergantung dengan siapanya. Kadang anak rajin di pondok pesantren, sembahyang 5 waktu, bersolawat banyak, berzikir banyak, akhlak bagus. Abahnya main latok-latokan ada minum. Ini namanya hidayah. Hidayah itu mahal mutlak ampun Allah Ta'ala. Makanya hidayah ini orang-orang yang di masjid ini orang-orang yang dapat hidayah. Semuanya orang yang dapat hidayah, dapat taufik. Kalaulah kadang Allah berikan di hati bapak ibu, nah ada ibu-ibu di sini ada kan? Oh di belakang nih Pak Wali. Ngapa ada dibagi dua aja Pak Wali? Semua Pak Wali le, dipilih. Kalau kadang ada hidayah dan taufik Allah, kadang mungkin orang bisa duduk di masjid. Inya kalau orang kadang dapat hidayah nih, walaupun yang berzikir di hadapannya, di sampingnya, kadang akan maunya. Di depannya berzikir kadang akan mau. Itu namanya hidayah dan taufik. Mahal harganya Pak Ai. Hidayah ini lebih mahal wan duit. Bila Bapak selalu mengutamakan hidayah ketimbang duit, karena akhir kalamnya nyaman untuk kembali husnul khotimah. Tapi bila selalu meringankan hidayah, lebih memberatkan urusan duit, karena ngalih matinya. Dikhawatirkan su'ul khotimah. Ini kan padahal seharusnya Bapak hari ini kalau begawi berapa dapat duit? Aman seandainya hari ini dapat hundang bel aja 3 kilo, berapa duitnya? 360. Cuman karena Allah titipkan hidayah dan taufik di hatinya, kalah duit 360 tuh. Mendengar aku berceramah di sini, suding pulang telinga. Ini hidayah, mahal harganya. Taufik ini luar biasa mahalnya. Apabila ini kita terapkan, bila urusan agama kita utamakan, bila urusan akhirat kita gawi juga. Urusan dunia kita gawi dua. Nah ini yang baik. Jangan dunia berat, akhir berat. Aduh kali berat kena. Lanjut ke Pak. Jadi orang-orang susah tadi. Nah mana ini? Kisah yang tadi. Ujar Nabi sampaikan kalau orang susah itu, ya Nabi kalau inya sabar, inya mendapatkan 3 keutamaan, laisa lil aghniya minha syai'un, yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang sugih. Tadi kan di sini orang Batang Tomo ada sugih berataan, makanya aku cerita tentang susah. Amal khoslatul ula, adapun keutamaan yang pertama jadi orang susah itu, fa inna fil jannati ghurfan min yakuti ahmar yanzuru ilaiha ahlul jannah kama yanzuru ahlud dunya ila nujum la yadkhuluha illa nabiyyun fakir au syahidun fakir au mu'minun fakir. Dalam surga itu di Nabi ada satu kamar
Kamarnya tuh terbuat daripada yakut yang berwarna merah, yang mana tingginya itu seolah-olah kita di dunia ini melihat ke atas langit, melihat bintang dan bulan itu. Itu cuma disediakan ya Rasulullah untuk nabi yang fakir, nabi yang susah, orang mati syahid yang susah, atau mukmin yang susah. Orang sugih kada kawa masuk kamarnya. Syuting sudah. Ini yang kedua bulan. Wal khoslatu saniyatu, keutamaan yang kedua, sampaikan ke orang-orang susah, yang hidupnya tuh susah, serba kurang, kabun, kebakaran. Sabar dia Nabi. Apa dia Nabi? Sabar ini supaya kita nyaman. Apalagi kelapa murah apa walinya. Harganya berapa? 1.000. 1.000 apa? Harga kelapa 1.600, pinang kada berharga lagi. Nah, biasa titik banyu liur, ini titik banyu mata. Nah, amal khoslatu kedua, yadkhulul fuqara al jannata qabla al aghniya binisbi yaumin wa huwa miqdaru 500. Orang susah itu terdahulu masuk surga setengah hari ketimbang orang kaya. Setengah hari di hari kiamat itu masanya miqdaru 500 amin, jaraknya 500 tahun. Habis sudah dibawa orang susah, buka-buka, dinaik-naikinya ada surga tuh. Hanya orang sugih masuk. Nah, Anda jadi orang sugih itu susah kan? 500 tahun terdahuluan orang susah. Habis sudah bidadari-bidadari itu hantuk orang susah. Hanya orang sugih. Nah, ya Pak? Habis sudah tilam-tilamnya tuh bawah dia. Habis sudah digasak orang susah sudah. Hanya orang sugih. Nah, Bapak tadi jaga orang sugih kan? Aman aku malah biasa-biasa kayak ini kan? Nah, Bapak jaman udah jadi orang sugih Pak. Ini nomor 3 nih lagi, syuting lagi. Gimana ampehan kah? Yang syutingnya yang ngalih nih. Ini aku bingung nih. Makanya ketika aku membaca ini seolah Rasulullah tuh ada di hadapanku, madahi aku. Deh, katakanlah. Nih. Aman ini mau gak ada kacamata, ada bisa baca nih, ada barisnya. Yang ketiga, wal khoslatus salisatu, adapun keutamaan yang ketiga, sampaikan je Nabi orang-orang susah tuh. Yang kada tapi berduit, duitnya pas-pasan, kabun buahnya halus, pinang. Kada lagi. Nih, lihat nih, keutamaan orang susah lah. Idza qala al-fakiru, apabila berkata orang susah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tunggu dulu Pak Wali ya. Bagus suara Pak Wali, Pak ada ulun kan. Nah, apa yang belum Pak Wali ya? Tahu Pak, belum sadar diri belum. Nah, orang pakir, orang susah nih yang kada pinang, kada tadi diisi, kabun kada tadi diisi, umai dihina orang di kampung sian. Cuman kada orang kada ada yang hendak membantu pada kesian, ini Tuhan sudah berjalan kayak ini aduh kesiannya ini padahal amun kayak ini bila diparaki salah satu yang membuat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa kita kadang bisa berjumpa dengan Rasulullah? Karena kita sering menyakiti hati orang susah, kadang mau menolonginya. Itu yang sering yang terjadi itu. Ulun di Pondok Pulau Palas tuh, santri sekarang cuma 30 karena ulun belum buka pendaftaran, hanya masih membangun. Insya Allah tahun depan baru peresmian. 30 santri tahun pertama syuting bermimpi wan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gawiannya? Tiap malam suruh nulis selawat. Jangan tulis utang atau ngatik HP. Amun ngatik HP terlihat Jepang, Cina, Taiwan, banyak Cina. Ini ulun suruh nulis selawat, sekalinya guring bermimpi wan Rasulullah. Yang syuting lagi susah dua, abahnya kaum darai, kaum kada tapi digaji. Disuruh nulis selawat, sekalinya di Pulau Palas bermimpi bermaulid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi salah satu supaya kita mendekatkan diri kepada Rasulullah, bila di sini ada orang susah atau ini Tuhan kada kawa begawi lagi, perhatikan, jangan pulang balik umroh saja ada di sebelah garing kada mau nyambeki, takulnya mubati ini aja, umroh sanggup, padahal di sini ada orang susah. Ini kan mubati akhlak Rasulullah. Rasulullah benar. Ini ulun berkisah. Ulun kemarin dari Pulau Palas ada membawa duit 2.750.000 pulang ke Tembilahan.
Sekali itulah ketemilahan Pak Ai. Rencana tadi hendak mengambil sesuatu lah urusan pesantren. Sekali di jalan tadi singgah, rupanya ada orang susah nang lagi pesadeh Pak Wali. Rumah kontrakan kada terbayar, baras habis, anak banyak, mama abah sudah tua. Dalam hatiku nih, bantuinya. Ini duitku ada 2 juta. Kayak apa dulu? Kita kan ada punya geritik hati leh. Geritik kita ini kadang-kadang gue panggil aja hati kita bergeritik. Jangan Ustaz tuh ya. Tuh ada tuh yang di sini kayak itu tuh. Nah, geritik hati. Jadi dalam tergeritik hati itu, ini geritik hati ini ujar ulama ada 4. Ada yang dari Allah, ada yang dari malaikat, ada yang dari syaitan, ada yang dari nafsu. Itu disebutkan dalam kitab tafsir Sawi. Ada 4 geritik. Setiap orang yang hendak beribadah mesti harus paham dengan geritik hatinya. Ketika aku melihat orang susah tuh, hatiku bergeritik Pak Wali, habiskan aja duit di kantong tuh ya. Jadi aku habiskan duit nih. Ujar kada usah jadinya dalam hati nih. 1 juta jadinya bagiinya tuh ya. Nah, berarti geritikan yang kedua ini dorongannya nafsu. Nafsu tuh kada kepengen kita pulang baik. Jadi karena pertama geritiknya habiskan berataan. Bulik wan bini, syukur bini kulik kada tapi pemalar lah. Musawab kata bikin memalar, kamu bang habis. Jadi jika kayak ini leh, kalau kita bersedekah, lapang hati kita, nyaman, tenang. Padahal duit habis. Boleh ke Pulau Palas kan ada berduit sama sekali. Sama yang tadi yang berjalan tadi itu langsung aku duluan mintainya tadi yang berjalan kata impak tadi habis duit kulit antungin lah. Tetapi hati lapang. Nih ujarnya sekalinya bulik malam Imba Isa ditelepon sama orang ustad, ulun bulan 11 nih mau ke Tarim, ulun bayarkan ustadnya ke Tarim, ke Madinah, ke Mekah gara-gara 2.750.000. Sekalinya bulan 2 nih diberangkatkan orang pulang Mekah ke Madinah. Coba lihat, kira-kira bersedekah itu menghabiskan duit, menambah duit kah? Nah, ada yang mau pandiran. Nah, nih yang syuting tadi malah hebatnya susah nih Nabi sampaikan sama orang susah itu. Ketika dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlisan, bujur-bujur karena Allah, bukan karena janda, karena Allah. Karena Allah hanya menyambat itu sekali. Wa qalal ghina mislu zalik. Orang kaya yang berduit tadi nyambat juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil duduk di kursi kanal ini.